sudah taruh di situ. Hei, saya lagi tunggu supirnya jemput. Karena supirnya nggak boleh masuk. Supirnya langsung ke atas tempat parkir. Nanti dari tempat parkir sudah ada di situ. Saya suruh karyawannya pakai kereta sorong bawa sepatu ke situ. Tunggu setengah jam nak kunjung datang. Saya telepon. Pak Acai, supir nggak bisa datang. Supirnya sudah di Kedoya nggak bisa datang. Kenapa? Kilnya mati. Aduh, kok kerjaan begini. Jadi kok bisa begitu kerjaannya sampai ceroboh. Itu soal supir cari vaksin. Jadi sibuk cari vaksin. Jadi lupa mobilnya kilnya mati. Nah, kasih tahu saya. Saya bego-bego tunggu di situ. Akhirnya, ini satpam. Ini gimana ini? Sepatu taruh di sini. Ganggu ini. Nggak boleh taruh sini. Pak, sabar. Maaf. Sekarang saya langsung sewa mobil angkut. Goceng. Dari Glodok situ langsung bawa ke kantong. Ya, tuntas. Semua udah tuntas. Nah, beginilah kalau udah sangat perlu, saya baru terjun. Kalau anak perlu, saya tetap work from home. Nah, setiap hari, pagi dan sore, menyebut Nam Myoho Renge Kyo dan sungguh hati dan melaksanakan. Ya, pada saat akhir hidupnya, kalau kita bisa demikian pagi sore, tiap hari, nih ada baiknya ikut setiap susunan. Kalau kita bisa, seperti kalau siapa Atina ini hari lagi sibuk dengan kuliah itu nggak masalah. Tapi Gung Gyo Daimoku kan dia tetap jalankan, ya. Dan di samping itu dia juga giat ya untuk buat ini ring, jun dan sebagainya. Pada saat akhir hidup kalau kita bisa laksanakan demikian, waktu kita mau meninggal ya, tidak diragukan lagi, pasti tercapai kesadaran Buddha. Jangan takut masuk neraka, pasti ke dunia Buddha ya. Sebetulnya pada saat ajal manusia terjadi suatu perhitungan akhir dari seluruh karma baik dan karma buruk. Seumur hidup kali ini merupakan satu langkah memasuki kehidupan masa akan datang. Sering-sering kalau kita nonton ya, ada orang itu sudah meninggal, itu kayak ada film putaran dari dulu. Nah, ini contohnya lah, ada suami istri punya. Jadi antara satu udah meninggal, di situ dia bayang-bayangkan, oh waktu hidup itu cintanya begitu, kemana berdua, harmoni dan sebagainya. Itu mimpi itu semuanya bayangan. Itu sebetulnya itu waktu kita meninggal pun akan timbul hal demikian karena apa yang kita punya ada simpan di gudang karma kita. Ada gudang karma kita. Jadi tentunya gudang karma kita itu simpan yang baik lah, jangan simpan longsokan. Ini nanti bisa terbayangkan itu. Tadi Gusyo bilang gitu ya. Oleh karena itu, yang terpenting adalah bila pada saat ajal ada cinen kesungguhan hati. Pencapaian kesadaran Buddha, masa akan datang sudah ditentukan. Maka itu ada juga nih. Ini siapa? Istri Pixiang, istri punya adik tuh Pi Lian, dia punya Ceem bilang apa? Besannya yang perempuan kena COVID masuk rumah sakit. Nih, itu penting, semangatnya harus ada. Kalau semangat kita down ya, itu sulit disembuhkan. Karena kalau semangatnya down itu sulit kita punya imun untuk jaga badan kita sehat itu bisa turun drop. Jadi harus begitu dia udah masuk berapa hari dia udah pesan nanti jaga ya cucunya ya, jaga cucu saya nggak akan lama nih, nggak ada semangat, nggak ada izinin mau hidup. Nah, ini mati. Nah di sini yang terpenting adalah bila pada saat ajal adalah izinin kesungguhan hati. Izinin apa? Sungguh-sungguh kita ya kalau mati sudah karmanya sampai ya matilah. Tapi sebelumnya itu selalu ada izinin untuk apa? Izinin untuk mencapai kesadaran Buddha untuk masa akan datang. Ya kalau kita sungguh-sungguh jalankan ya nanti udah meninggal untuk lahir kembali masa akan datang itu pasti kita bahagia. Nih masa akan datang sudah ditentukan ya, sudah ditentukan
yuk nanti akan lahir bagaimana. Sudah ditentukan waktu saatnya kita meninggal itu. Jadi sebelumnya setiap perasaan hati dalam kehidupan sehari-hari itu harus sungguh-sungguh ya. Nanti meninggal pasti ke dunia Buddha, pasti mencapai kesadaran Buddha. Kepercayaan kita sehari-hari juga merupakan persiapan sekejap perasaan jiwa pada saat menghadapi kematian. Sebetulnya hidup untuk apa? Hidup untuk mati. Jadi ada mati baru bisa hidup kembali ya. Jadi kalau di luar dari NSI jarang orang mau bicarakan mengenai mati, karena mati itu satu simbolik sia-sia. Mati ya itu adalah tidak baik benar ya. Jadi jarang. Tidak ada kesungguhan hati yang lain selain hanya menyebut Nam-myoho Renge Kyo dan melaksanakan siang dan malam. Ini untuk persiapan. Pada sehari-hari bisa demikian. Untuk persiapan nanti setelah meninggal akan datang pasti di dunia yang baiklah. Pada saat ajal, pada saat mau meninggal, dapat menyebut Nam-myoho Renge Kyo dengan keyakinan mukna terhadap karunia kebajikan gohonjon serta dapat meninggal dengan tenang. Kenapa di sini sebutnya meninggal dengan tenang? Karena ada juga kalau ada yang meninggal itu menderita sampai terlihat, ada juga sampai baunya badan, sampai bisa tangannya ke atas, nanti matanya merotot dan sebagainya. Jadi di sini supaya dapat meninggal dengan tenang yaitu tiap hari pagi sore ya jalankan Gonggyo dan Daimoku. Ya, pelaksanaannya adalah seperti sekarang. Kita ikut susunan. Nah, sekarang kita ada di depan HP, kita lagi di Zoom ini ya. Seperti kita lagi upacara antariksa loh, sebetulnya loh. Jadi ini adalah satu pertemuan antariksa. Kita ada dalam keadaan pertemuan kejiwaan, ya. Kira-kira begitu ya. Terima kasih. Habis. Masa tiba-tiba habis. Tiba-tiba. Orang yang seru-seru deh. Tiba-tiba habis. Ibunya Kalau sambung. bilang bosan. Ibunya sambung. Sambung. Ya, selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik semua ya. Malam. Namanya orang Gigi. Enak-enak dengar kok. Sampai dengar sampai seru-seru kok tiba-tiba putus. Memang ya, dikasih tahu kita itu jalanin hari-hari itu penting ya. Kalau dulu saya rasa jalanin biasa-biasa aja lah. Mau marah ya marah ya. Suka-suka lah pokoknya. Tapi sejak ini 2 tahun ini kita belajar di ini YouTube gitu ya. Kayak sering belajar. Kita otomatis ya kayaknya mau belajar, mau perbaikin ya. Kita punya kesalahan, kejelekan gitu ya. Jadi hari-hari itu kita jalani sungguh-sungguh. Ya, kata sungguh-sungguh kadang-kadang kita ngomong aja sungguh-sungguh, tapi nggak ngerti ya. Tapi dalam hati kita pokoknya stop, jangan buat yang jelek-jelek gitu ya. Marah benci itu janganlah. Yang penting hari-hari jalani sesuai kata-kata Buddha itu penting ya. Memang sekejap itu perasaan jiwa kita ya. Ketemu jodoh kadang-kadang kita bisa sebel sebentar bisa, tapi ngapain kita rusakin ya kita punya jiwa. Jadi makanya ya itu penting sekali. Jadi tadi pagi juga itu Bapak punya adik telepon. Ini hari mamanya meninggal punya hari ya. Soki Jici. Aduh, baru ingat
kita mah tiap hari saya bilang gitu. Tiap hari doain mamanya apa, papanya lah, engkaunya semua tiap hari ya. Anggota semua yang meninggal kita tiap hari sebut. Apalagi itu adik saya punya suami ya. Saya sama dia itu kayak akrab gitu. Saya kalau sembahyang tuh kadang-kadang kayak nggak meninggal gitu ya. Saya doa itu kadang-kadang ingat gitu. Jadi kadang-kadang itu waktu tidur saya ingat itu kayak deket gitu ya. Kalau ke Medan saya suka itu. Dia suka ya kita suka bercanda gitu ya. Sama adik saya itu kayak akrab gitu ya. Jadi itu makanya dia juga itu tahu dia punya ya, dia punya besan suami istri kan meninggal. Waktu itu dia juga sadar, dia bilang kok orang mau meninggal cepat ya, dia bilang gitu. Padahal dia juga udah di rumah sakit situ, dia juga pengen pulang, tapi dia punya itu apa dosis ya, apa itu rendah gitu ya. Dia ada sakit jantung apalah. Jadi kayaknya oksigennya turun gitu. Dia juga bilang pesen anaknya, dia ada deposit kan, suruh anaknya tarik pelan-pelan tarik. Waktu itu dia masih hidup ya, dia suruh tarik. Kayaknya orang mau mati itu cepet ya, gampang gitu ya. Jadi makanya adik saya juga bilang, dia udah meninggal, dia udah bakar kan, udah bakar taruh di itu, mau taruh di Pekong itu bio ya, di Borobudur mana itu ya. Beli tempatnya itu 50 juta berapa lah, 50-an lah. 2 tempat lah. Sama adik saya juga udah dibeliin ya. Makanya saya bilang sayang amat itu ya. Kalau saya ada pesan, kalau kita meninggal ya buang-buang aja di laut dah. Jadi ya mau berenang kemana aja gitu ya, santai gitu. Jadi makanya itu besannya juga itu. Anaknya dibikinin kontek ya. Kontek itu apa? Bakal rumah, bakal apa, itu udah belasan juta loh itu. Jadi makanya saya bilang iya, kalau ada duit itu bikin gitu kan nggak rasa. Kalau kayak duitnya nggak begitu banyak, kayak sayang gitu. Lebih baik kasih orang yang hidup itu untuk biaya sehari-hari, saya bilang gitu. Jadi makanya ya, itu besannya juga bilang, itu besannya kan udah meninggal. Anaknya ada 3 ya. Pokoknya 1 sama ini adik, laki 2, 1 perempuan. Itu udah mulai ribut harta itu. Dia bilang ini rumah mau dijual ya, nanti bagi 3 gitu ya. Belum apa-apa ini 100 hari pun belum ya, udah ribut lah. Makanya ya, kita kalau pikir ya, orang tua kadang-kadang ya, kita udah jagain anak sampai gede ya, udah beresin apa, tatanya kita kalau meninggal itu ya ada yang libutin ini itu ya, kita udah nggak tahu. Tapi yang adik saya bilang gitu ya, makanya ya kita hari-hari itu penting ya. Sekarang kita ada tiap hari dengar kata-kata Buddha, jadi kita ada kesulitan apapun ya, sungguh hatilah depan Gonson Daimoku ya. Jadi saya tadi juga bilang sama Bapak ya waktu siang-siang saya bilang kayak kita dari dulu sembahyang Gonson ya, ketemu kesulitan kayaknya kita lewat aja ya, kayaknya bisa atasin. Soalnya kita nggak ngeluh ya, kita Daimoku ya. Kalau saya sih kasih tahu Gonson saya ada kesulitan gini. Kalau orang sekarang kan bilang nggak usah minta, kok jalannya sungguh-sungguh pasti bisa atasin. Kita udah biasa gitu ya, itu udah salah juga ya. Pokoknya sungguh hati jalanin, apapun bisa atasin. Kalau kita udah sembahyang Gonson, apalagi kayak kita ya, 40 lebih ya, tahun 76 ya. Kalau masih hidupnya susah gitu, berarti kita nggak jalani kata-kata Buddha ya. Memang ya, kita dari dulu susah, datang nggak punya apa-apa, nggak punya rumah ya. Tapi kita sungguh hati jalanin. Dulu juga jalanin ya santai-santai.
Tapi kekuatan Namyo Horingegyo ada. Kita butuh apa ya bisa dapat gitu ya. Jadi hidup itu kayak tenang ya. Kalau saya itu tiap hari itu hidup ya kerjain sebagai ibu rumah tangga, sembayang lah, masak lah apa itu. Kayaknya sehari itu tahu-tahunya udah sore ya. Tahu-tahunya minggu lagi, seminggu cepat sekali ya. Jadi kita itu kayaknya enak ya jalani sehari-hari karena kita nggak marah benci gitu ya. Kalau kita hari-hari ya marah benci, itu jiwa kita kayak gimana ya? Kayak organ kita juga sesak gitu ya. Kayaknya ya bisa darah tinggi, bisa apa. Makanya itu penyakit tuh dari kita juga ya. Kita dapat penyakit apapun ya, kita harus terima ya. Ya cari dokter, minum obat ya. Jangan itulah kayak ngeluh lah yang penting ya. Memang ya hari-hari jalanin ya. Kayaknya kelihatannya nggak ada apa-apa. Kalau sungguh-sungguh jalanin kata-kata Buddha ya. Apapun bisa atasi ya. Jangan ngeluh lah, itu penting. Dan mulut kita jangan bikin karma terus ya. Dikasih tahu, kita tiap hari jalanin. Sekarang kita harus pinter. Jangan buat yang jelek-jelek ya. Saya rasa kita 2 tahun ini ya di rumah aja kita belajar banyak gitu. Jadi otomatis ya mungkin nggak itu pertemuan sama itu tatap muka gitu ya. Jadi jarang ketemu kan. Ya mungkin jadi nggak ada bikin karma lagi ya. Di rumah kita hati-hati. Kalau saya sih itu tiap hari kita harus urus ya, tinjau diri, waspada ya. Dikasih tahu ya, kita udah kena penyakit, kita harus koreksi diri kita. Penyakit sebetulnya ya bisa atasin ya kalau kita mau robah perasaan jiwa ya. Jangan ngeluh. Jadi itu saya juga sering ya telepon. Kalau dia telepon pasti dia bilang, aduh saya tuh sakit loh. Sakit pinggang lah, sakit apalah, semualah. Saya bilang, lu tiap hari sakit aja ya. Lu punya perasaan jiwa, makanya lu gak ada sembahyang apa sih. Harus sembahyang ya. Kalau kita ngeluh terus ya, penyakit tuh tambah terus. Jadi kayaknya nggak bisa habis-habis ya. Kalau penyakit kayak kita udah lansia ya, ada aja ya. Sakit pinggang, sakit kaki, itu pasti ada. Tapi kita nggak dirasain. Kalau saya tuh ya urusin cuci baju, masak ini itu ya, itu kayaknya nggak dirasain. Nanti kalau udah berhenti ya barulah kasih minyak lah, kasih tempe koyo lah, kadang-kadang gitu ya. Makanya hari-hari itu penting. Kita udah tahu Namyo Horingegyo agung ya. Kita harus perilaku kita harus benar-benar ya jalanin ya. Makanya orang itu mau meninggal ada aja. Dulu ada satu ya pembantu saya bilang dia kerja sama bos. Dia bilang bosnya punya akong ya. Makan kue tiaw aja bisa mati loh. Saya bilang masa makan kue tiaw bisa mati? Soalnya dia orang tua kalau makan kan suka disedot gitu ya. Mungkin terlalu semangat tuh kesendat di itu sikon gitu ya. Jadi makanya ya orang mau meninggal dia nggak tahu ya kapan, nggak tahu. Olahraga bisa mati. Saya ingat ya Bini Suryanto ya. Dulu pagi-pagi korek got gitu ya. Korek got aja jatuh mati. Makanya kadang-kadang kita kalau pikir ya, kapan kita meninggal nggak tahu ya. Makanya bilangin, tadi Bapak bilang ya kalau udah mau meninggal itu bisa pikirin yang dulu-dulu. Saya kan bilang nggak usah mati sekarang udah bisa pikir, ngapain tunggu mati ya, tunggu mau mati baru pikir. Sekarang masih sehat apa ingat dulu gimana dulu gimana ingat. Kalau saya gitu langsung ingat apa. Nggak usah tunggu mau mati baru ingat ya. Mau bilang apa langsung. Kalau saya orangnya begitu. Mau bilang apa sekalian bilang gitu. Nggak usah tunggu ya. Waktu itu cepat sekali. Makanya hari-hari jalanin ya. Tahu-tahunya lewat seminggu. Tahu-tahu tambah tua kan. Umur
tambah tua. Tapi kita jangan loyo. Ada kata-kata Buddha banyak dengar ya. Jadi semangat yang penting, jiwa kita terisi ya. Ya. Jadi makanya adik-adik semua ya, ibu-ibu juga kalau kita udah temu Nam Myoho Renge Kyo itu rezeki sekali. Kita itu hari-hari tumpuk dikasih tahu kalau kita gonggyo ya. Kita gonggyo ya, kita dengar YouTube apa, kita udah otomatis jiwa kita itu kan nggak buat jelek ya, kita bisa gonggyo, lihat di Gonson waktu berapa ya, setengah jam kayak Daimoku apa itu kan, waktu itu kita bikin kebaikan ya. Apa ya, dengan YouTube itu 2 jam otomatis kita jalanin ya, perbaiki kita punya jiwa. Jadi tumpuk yang baik. Jadi makanya jangan kita udah tumpuk karma yang buruk-buruk ya. Gudang karma kita mulai sekarang gitu. Dulu kita nggak tahu kita udah tumpuk banyak, rongsokan. Tapi sekarang kita ya tumpuk yang baik-baik gitu. Ya kalau sadar ya. Kalau orang sadar itu bisa bilang. Tapi itu harus ya. Tiap hari kita harus sadar. Sadar itu dari mana? Justru kita daimoku ya. Dia sadar. Kita daimoku, kita suka, kalau saya suka bayang kita ini hari buat apa gitu ya. Ada jalan yang jelek enggak gitu ya. Ada tinjau diri ya. Kalau dulu kayak enggak, pokoknya suka-suka saya lah. Saya orangnya kan mau apa ya suka, enggak ada yang larang ya. Apa ya, Bapak nggak pernah larang saya. Jadi kita punya sifat tuh kita sendiri. Kita mau robah lebih baik apa lebih buruk itu kita sendiri. Makanya apapun yang terjadi itu nggak usah salahin suasana, salahin orang lain, itu kita sendiri harus benar-benar jalanin ya. Itulah sekian. Namanya Haring Gegel. Ini maremnya juga pakem. Sudah ada sekian. Saya nggak bisa ngomong panjang. Ada yang mau cerita lagi enggak? Atau ada pertanyaan? Adik-adik kita ada pertanyaan? Halo selamat malam. Maaf ya Malam. terlambat. Maaf. Tadi baru Malam. join juga, jadi belum tahu bahasannya apa. Bahasannya yaitu tentang dana parenta udah pasti pertama. Terus mengenai saat-saat menjelang ajal. Nah. Dan hari-hari harus menjalankan Gongyo Daimoku bukan pagi, sore, siang, malam. Nah, harus bukan cuma pagi, sore, tapi siang dan malam juga. Jadi mungkin ada pertanyaan. Ibu Herman, mau cerita nggak ya Ibu Herman? Bu Herman mana? Nggak ada. Oh, hilang. Oh, ada. Ibu Herman? Ada kok Iya, ada. Mana? Mau Nggak ada gambar. adik-adik kita ada pertanyaan? Adik-adik nggak mau cerita ya, adik-adik ya. belum Kalau nggak ada yang mau cerita, saya yang cerita. Nam Myoho Renge Kyo. Namanya Haring Gegel. Selamat malam, Bapak-bapak, Ibu-ibu, adik-adik semuanya. Selamat malam. malam. Hari ini kita itu belajar tentang surat balasan kepada Matsuno Dono.
Jadi tadi udah panjang lebar, Pak Latemea udah menjelaskan Gosio ini dengan panjang lebar. Nah, itu Ibu Kisian tadi juga cerita itu ada kaitannya dengan Gosio ini. Nah, kita ini dikatakan memang pertama yang mengenai soal sumbangan. Makanya di sini ya, ini Cirendaisionin selalu setiap kali ya, kalau murid-muridnya itu menyumbang, itu pasti ada disebut satu persatu. Artinya itu perincian daripada sumbangan kita. Ya. 1 kanmon uang, ya. 1 sio minyak, sehelai pakaian, dan 10 buah kuas untuk menulis telah diterima. Ini perincian tentang kita itu berdana paramita. Sama juga kalau kita ya berdana paramita. Nah, buku 1, dana paramita sekian, terus ada dana wihara, terus ada dana apa lagi gitu. Itu semua ditulis. Enggak ada, semua pasti ada ditulis. Nah, ini bulan sekian. Nah, terus kita ini. Nah, saya tuh kalau setiap kali sesudah saya transfer ke pusat, saya masukin itu ke grup Teluk Gong ya. Ke grup Teluk Gong. Jadi saya nggak tahu tuh bapak-bapak, ibu-ibu ada nggak melihat meneliti kalau setiap bulan itu sudah saya transfer itu. Nah, ini ada kadang-kadang ada 1.100.000 berapa, kadang-kadang ada 1.200.000 berapa. Nah, ini begini, kadang-kadang ada yang dana itu tetap dana kita yang ini tetap dana. Ada yang enggak tetap. Ada yang pamannya nanti dia berapa bulan tuh dia baru kasih ini ya dana paramita 300.000. Nah, terserah dibagi bukunya berapa, untuk dana paramitanya berapa. Jadi makanya dana paramita kita itu tidak sama setiap bulan. Nah, jadi ini ada, jadi saya ceritakan di sini supaya kalau dilihat nih jangan kaget, kok bulan kemarin 1.197.500, kok bulan ini 1.200.000 sekian. Nah, di bulan ini 1.300.000 sekian. Nah, jadi ada dana, ada umat yang dananya kadang-kadang dana, kadang-kadang tidak. Nah, ini jadi supaya tahu aja ya. Tapi itu dana paramita ini bukan paksaan, setulus hati. Kita mah terima dana paramita itu bukan kemarin nggak dana ya. Kita memang kita ngomong bulan kemarin belum. Oh ya, saya belum ini ya, nanti ya bulan besoknya sekalian. Nah, itu ada di ngomong begini, ya kita nggak mendesak gitu ya. Karena dana paramita kita itu setulus hati. Ya. Tapi perinciannya tetap ada. Nah, makanya di sini ya ada ketua daerah blok, tahu ya, memblok. Kalau yang muda-muda tahu lah, yang tua yang pegang HP pun tahu lah maksudnya apa. Memblok dharma dutanya. Gara-gara apa? Gara-gara tanya ini dana paramita dari daerah dikirim, ditransfer ke pusat kan. Udah ditransfer ke pusat, cuma ditulis dana paramita umat daerah ini. Tapi enggak ditulis bulan apa, berapa bulan, siapa yang berdana paramita, tidak ditulis. Nah, makanya itu saya tanya, Pak, ini dana paramita ini berapa bulan? Terus perinciannya apa? Bulan berapa? Bulan apa-apa aja? Enggak seneng loh ketua daerahnya. Dia bilang gini, sejak dulu dharma duta yang lain
nggak pernah tanya begini. Terus tidak dikatakan harus ada perincian. Kumpul katanya kumpul aja, udah kumpul transfer aja ke pusat sudah. Saya bilang bukan begitu Pak. Kalau sekarang umat yang di Jakarta dana 10.000 pun kita kasih kwitansi. Cuma karena kwitansinya udah habis dan kita enggak ke pusat minta kwitansi itu, makanya kita enggak kasih lagi kwitansinya. Nah, dia marah, habis marah ya. Saya punya HP dia blok, jadi blok. Saya pikir kita tiap bulan tuh belajar. Nah ini ya, kalau dibilang kata Ibu Pisang, kita itu setiap bulan lah, setiap ada pertemuan itu kan Senin, Minggu, habis itu Jumat, Rabu kemarin pertemuan pria. Itu semua kita dengar, semua kita ikutin kan. Tapi memang ini Bapak udah lama nggak ikut pertemuan. Saya lihat tuh nggak pernah ada namanya, nggak pernah ada ikut. Jarang sekali. Karena saya tanya begitu, dia marah. Dia bilang dia satu keluarga semua kena COVID. Suami istri, mantu, anak kena COVID. Jadi dia bilang, tapi sudah sembuh, semuanya udah sembuh. Ya. Jadi kalau saya telepon dia pusing, dia bilang gitu. Saya pusing lah kalau Ibu telepon saya. Padahal kita telepon, kita ngomong itu enggak. Pak, gimana ini? Ini enggak. Kita juga tanya dulu kesehatannya gimana, apa kabar. Nah, baru ditanya, ini transfernya di berapa, kenapa, kok berapa bulan ini, sekian banyak duit ini, dari pusat nggak tahu nih berapa bulan. Malah dia marah. Langsung diblok saya punya HP. Saya pikir iya itu. Makanya kita belajar apa? Hari-hari ya kita dengar nih, hari-hari. Semakin banyak kita dengar kan, kita bisa ulang-ulang. Kalau dulu kita pertemuan, habis itu udah selesai. Nah ini kan ada YouTube-nya. Kita dengar lagi, ulang-ulang. Kata Ibu Pisang, dia kalau dia masak dia juga dengar kan. Nah, nanti dia kerjain apa dia bisa dengar. Nah, saya juga pikir rajin banget tuh ya, masak juga dengar kan. Kalau kita ya dengar habis dengar ya udah, kalau mau pertemuan aja ini baru dengar lagi gitu. Jadi hari-hari kita dengar, semakin banyak kita dengar, itu membuat kita apa? Semakin kita itu bisa merasakan ini hukum. Memang tadi kata Pak Letternya, ini luar biasa nih, hukum yang luar biasa, bukan hukum-hukum yang kayak ya kita nggak mengatakan. Bagi kita yang ketemu namanya orang Gejo, itulah luar biasa. Hari-hari dikatakan kalau kita sebut namanya orang Gejo, ya memang kadang-kadang kalau kita lagi daimoku, pikiran kita itu bisa kemana-mana kan. Tapi cuma satu aja, saya selalu menyebut namanya orang Gejo, itulah adalah suara yang paling bagus. Itulah kata-kata yang paling bagus. Itulah yang bisa menyebarkan getaran yang bagus. Makanya kita semakin banyak kita sebut namanya orang Gejo, itu bisa menimbulkan kekuatan dunia Buddha kita. Jiwa kita tuh semakin kuat. Kalau dulu kata Ibu Pisang, memang kan kita udah kenal Ibu Pisang juga udah lama. Kalau dia mau ngomong, saya kadang-kadang udahlah biarin aja, nggak usah ngomongin dia lah. Nggak bisa dia nggak mau dengar, udah nggak bisa. Saya memang orangnya terus terang. Dia kelihatan dia salah, kita harus kasih tahu. Udah kasih tahu, dia nggak mau dengar. Nah, mau apa? Saya bilang, kan lu bukannya nggak kasih tahu, lu udah kasih tahu, tapi malah dia marah kan. Ya udah biarin aja.
ya pokoknya saya udah kasih tahu. Dia mau marah itu terserah dia. Nah, jadi kita itu ya belajar ini hari-hari kita pakai. Kenapa dikatakan kita pakai hari-hari? Dalam Gosyo panjangannya, Buddha Sakyamuni begitu keluar dari pertapaannya, keluar dari stupa pusaka, keluar bertemu dengan umat murid-muridnya yang sekian banyak, terus mengelus-ngeluskan kepalanya 3 kali, kan? Artinya sama dengan kita. Kita kalau begitu habis Gongyo Daimoku, yang mau kerja ya kerja, yang mau pergi buka toko, ibu-ibu mau masak, masak. Tapi begitu kita sudah Gongyo Daimoku, kan, mengelus-ngelus kepala kita 3 kali, artinya mengatakan dengan apa? Mengelus dengan seperti dengan halus seperti anak sendiri menyayangi umat murid-muridnya. Artinya mengatakan kita kalau udah mau pergi kerja, kita menjalankan 3 karma ini. Hati-hati kalau kita sudah keluar ke masyarakat. 3 karma ini yang kita jalankan, hati-hati. Apa itu? Karma mulut, karma badan, dan karma hati. Nah, Buddha itu memperingatkan kita, hati-hati kalau kita udah terjun ke masyarakat, kalau kita udah masuk dalam ke masyarakat untuk bekerja. Kalau seperti Pak Letemea, ya nanti mau ketemu pembeli, penjual, mau ketemu bos-bos, toko-toko. Nah Pak Letemea kan sebagai purchasing, dia mau beli ini, ketemu bos-bos kan. Nah semua itu hati-hati udah cara kita bicara. Nah, kan ada yang jual, yang bos-bos itu kan banyak ada yang sombong gitu. Ya udah, ini harga sekian, mau beli, nggak mau beli sudah. Nah kan kalau kita kan sekejap marah, apaan? Memang buka toko kamu sendiri, di lain tempat juga banyak, beli aja di lain tempat. Kadang-kadang ya memang kita juga bisa mengerti, mungkin nih bos ya lagi di rumah lagi berantem ya, di rumah lagi entah kenapa, tahu-tahunya ketemu pembeli dia marah-marah. Nah, sama juga ya bapak-bapak kadang-kadang pulang ke rumah di kerjaan di luar di kerjaan dimarah bos, pulang ke rumah istri marah-marah kan. Nah, jadinya apa? Bisa jadinya berantem. Nah itu kadang-kadang bisa. Mungkin ya kalau anak udah gede ya masih lumayan lah, udah enggak ini. Tapi kalau anak masih kecil ya nanti istri, Pak lihat tuh anak lu begini. Nah, nanti bapaknya bilang, jadi lu di rumah ngapain? Itu anak lu yang ngajar dong, nah, yang didik dong. Nah, saya kan di luar cari duit. Nah nanti ini saling sepatah 2 patah bisa berantem tuh begitu kan. Makanya kesulitan itu ya macam-macam. Banyak orang yang kesulitannya duit, ada yang kesulitannya anak, ada kesulitannya suami, ada istri, banyak kesulitan. Nah, makanya jangan dikatakan sudah sembahyang gonson. Kalau pertemuan Bapak itu mengatakan, kok sudah sembahyang gonson masih banyak kesulitan. Kalau masih hidup, pasti ada kesulitan. Enggak mungkin enggak ada kesulitan. Namanya hidup ya, pasti ada kesulitan. Cuma karena kita ada gonson, hari-hari kita udah jalankan Gongyo Daimoku, jiwa kita udah kuat. Buddha itu mengatakan, jangan takut pada penderitaan.
Yang kita takut itu adalah tidak bisa mengatasi penderitaan. Makanya ada yang walaupun sudah Namyo Renge-kyo bisa aja bunuh diri, dan ada kan karena dia belum mengerti hukum kita itu gimana. Dia anggap tuh pokoknya Namyo Renge-kyo beres semua. Nggak bisa. Kalau yang agama lain mintanya apa? Supaya yang dia puja itu mengatasi kesulitan dia. Kalau kita ya mengatakan sebut Namyo Renge-kyo, timbul kekuatan dunia Buddha. Itu yang dikatakan kita punya kekuatan untuk mengatasi kesulitan kita. Tadi Ibu Pisang bilang, yang penting jangan mengeluh. Kita atasin, bukan mengeluh. Kalau kita mengeluh, terus mengeluh, tapi nggak mengatasi dengan cara gimana. Ya lama mengeluh terus. Dan di sini juga, tadi Pak Letenya mengatakan, dalam Gosyo ini istri dari Matsuno Dono mengatakan kalau suaminya waktu meninggal itu ya menyebut Namyo Renge-kyo dengan suara yang gede. Memang kita juga ya semua yang sebut Namyo Renge-kyo belum tentu saat kita mau meninggal itu kita tahu. Semua orang sakit itu pasti belum nggak merasakan. Saya pasti bisa sembuh. Saya pasti bisa sembuh. Tapi siapa tahu meninggal. Nah, kita juga nggak tahu kapan kita meninggal, kapan kita bisa menyebut saat kita mau mati, kita sebut Namyo Renge-kyo. Kita nggak tahu. Makanya di sini dikatakan, sebutlah Namyo Renge-kyo dengan semangat hati kepercayaan. Siang, malam, pagi, sore. Itu yang penting. Siang, malam, pagi, sore. Gongyo Daimoku. Kan ada ibu-ibu. Kalau bilang dia udah gongyo. Tapi dia nggak Daimoku. Pokoknya gongyo aja. Makanya tadi dikatakan, coba kamu tambah Daimoku. Dia bilang bosen di rumah. Ya, saya di rumah itu bosen. Jadi saya pergi ke Bali, dia bilang gitu. Nah, saya bilang nggak takut ya, pergi ke Bali. Dia ada cucu di Bali. Dia kangen sama cucu. Dia bilang saya pergi ke Bali. Terus kok nggak takut? Saya bilang gitu. Enggak lah, saya mah udah bosen di rumah sendirian. Terus udah beresin rumah, semua beresin rumah sendirian. Masa kita cuma beresin rumah, terus nggak ada yang ngomong, duduk. Ah, saya bilang Daimoku lah, saya bilang gitu. Enggak, dia bilang saya udah gongyo, cukup, dia bilang gitu. Kalau kita, dia kan suaminya udah meninggal, anaknya semua udah kawin semua, jadi tinggal sendirian di rumah. Makanya dia bilang bosen, udah bersih rumah, udah, dia bilang gitu, sudah gongyo. Kita mesti tambah Daimoku. Daimoku kita itu petapaan pokok. Itu yang penting dikatakan sebenarnya. Gongyo itu adalah petapaan tunjangan. Jadi makanya kenapa dikatakan harus Daimoku itu lebih banyak. Sebanyak-banyaknya. Jangan tuh kita cuma gongyo, selesai gongyo, udah. Kita gongyo penting. Daimoku lebih penting lagi. Karena itulah pokok petapaan kita itu Daimoku. Jadi kita untuk menghadapi. Di sini kan kemarin waktu pertemuan Bapak juga ada yang tanya. Terus gimana?
ini dikatakan meninggal dengan wajah yang bagus, putih kan. Nah, kalau kata Bapak Ketua Umum, ya, matanya bukan merem begitu, tapi dalam keadaan dunia Buddha, matanya ada sedikit terbuka dan wajahnya putih. Nah kalau begitu saya bilang, waduh, kalau begitu soal kok mau lihat soal wajah putih, merah atau hitam itu dalam dunia apa? Kok kan di sini dikatakan kok warnanya hitam? Artinya kita meninggal dalam dunia neraka. Warnanya biru dalam dunia kelaparan. Kalau warnanya merah itu dunia kebinatangan. Kalau warnanya kuning itu dalam dunia kemurkaan. Kalau warnanya putih itu dunia kemanusiaan. Dan kalau warnanya putih bersih itu dunia Buddha. Nah, coba kalau kita lihat yang hitam, orang yang hitam seperti umpamanya kayak saya lah, saya juga nggak putih-putih kan, hitam juga. Kalau meninggal nggak bisa putih, putih bersih nggak bisa, pasti hitam. Terus itu gimana? Nah, terus kalau umpamanya nih, nah, orang yang sakit jantung katanya, kalau sakit jantung mati pasti wajahnya karena apa? Darah. Kalau menurut ya medis lah gitu ya. Jantung itu kan waktu meninggal tuh gimana darahnya itu atau gimana lah nggak tahu. Pokoknya wajahnya bisa hitam. Nah, kalau saya lihat itu wajah acek saya ya waktu meninggal, warnanya hitam kemerah-merahan. Karena waktu dia meninggal dia stroke, pembuluh darahnya itu pecah, kan? Pecah, terus stroke di rumah sakit 3 hari meninggal. Nah itu gimana? Nah kalau di sini dikatakan dunia kebinatangan, wajah merah gitu. Kemarin saya ada telepon ke Pak Edison. Dia bilang gini, saya baru keluar dari rumah sakit loh. Siapa? Saya bilang, istri atau Pak Edison? Saya, dia bilang, darah saya 265. Gila ya, 265 itu udah bisa pecah tuh pembuluh darah. Hati-hati Pak Edison, saya bilang gitu. Dalam 1 hari, dia bilang, bisa turun naik bisa 3 kali. Udah turun, naik lagi. 200-an. Wah, itu bahaya, saya bilang. Saya bilang, kenapa bisa begitu? Pikir apa? Memang istri lagi sakit sih ya. Mikir apa? Saya bilang gitu. Ya, semua kan udah karma. Enggak, begitu cek ya, dia bilang. Dari mana? Dari kencing manis. Dari diabetesnya. Tinggi, terus darahnya, tekanannya tinggi jadinya. Nah, sekarang saya nggak makan nasi lagi. Nah, ini sebelum istri Pak Edison itu sakit ya, dia bilang gini, nah, udah tahu gulanya tinggi, tapi di depannya itu ada pabrik es krimnya. 1 hari bisa makan es krim itu 4 batang. Sebentar-sebentar ke sana beli es krim 1 batang makan. Nanti siang-siang ingat lagi ke sana beli es krim. 1 hari bisa 4 batang bilang gitu. Itu es krim kan dari itu gulanya kan nggak asli. Kalau udah gula kita tinggi, ya es krim walaupun gulanya asli, ya pasti udah nggak boleh kan. Makanya itu kan dikatakan kita mesti jaga diri sendiri. Oh sekarang saya udah ini nggak makan nasi, dia bilang. Terus makan apa? Makan kentang, makan tales,
Kalau lapar makan kentang. Kalau lapar makan tales, dia bilang gitu. Nah, gulanya turun, darahnya juga turun. Kemarin itu masuk rumah sakit, bengkak semua, kaki bengkak semua, tangan bengkak semua. Begitu itu ya, pulang dari rumah sakit, nggak makan nasi lagi, makan tales. Kalau lapar makan kentang, lapar lagi makan tales, turun semua, bengkaknya hilang semua. Oh begitu ya udah, mulai sekarang jangan makan nasi lagi. Udah saya nggak makan nasi lagi. Nah, sebenarnya bukan nggak boleh sih, boleh tapi nggak boleh banyak gitu. Nasinya nggak boleh banyak gitu. Nah, jadi ini yang dikatakan kita nggak tahu ya kapan-kapan kita mati. Seperti begitu diceritainnya Pak Edison ini, saya mikir-mikir, waduh, istrinya nggak ketahuan, nggak ketahuan darah tinggi, ada gula, tahu-taunya pembuluh darah pecah. Nah ini ya, kita nggak tahu mau terjadi apa, tahu-taunya mau mati juga kita kan nggak tahu, tahu-taunya mati. Nah, jadi kita ini ya, Buddha itu pesan sama kita, yang kita hari-hari ya, Buddha itu mengelus kepala kita 3 kali itu. Itulah yang dijaga, 3 karma ini. Jagalah 3 karma ini. Jaga mulut, jaga hati, jaga gerakan kita. Terus dipesankan juga. Hari-hari Daimoku itu ya pagi, sore, siang, malam. Untuk apa? Menjaga, kata Buddha mengatakan, menjaga saat ajal, ya, saat ajal itu kita itu ada dalam suasana dunia Buddha. Itu 3 karma kita jaga, dan hari-hari kita jaga Gongyo Daimoku kita. Jaga suasana hati kita supaya kita kalau ketemu saat ajal ya, ada dalam suasana dunia Buddha. Sekarang juga kita nggak bisa takut lagi. Ini soal COVID ini ya, udah nggak bisa takut. Sudah semua udah, tahu-taunya sekarang Jakarta katanya udah turun nih kan, udah hijau, nggak merah lagi. Tapi yang tinggi di luar daerah, Sumatera tinggi, banyak Kalimantan tinggi, Sulawesi tinggi, Jawa Timur tinggi. Nah itu di luar daerah itu tinggi. Tapi belum tentu kita mengatakan kita, oh Jakarta udah turun, udah hijau. Belum tentu. Cuma kelihatannya, siapa yang ngomong kemarin? Oh Jakarta hanya tinggal berapa ribu. Itu berapa ribu ya. Itu pun bisa kena, bisa masih ini. Kita ya belajar hukum Buddha ya. Kemarin ada satu ibu telepon saya, dia bilang di Sumatera ya umat kita kena nih, udah kena, anaknya buka toko, dia sudah setengah apa kayak udah enggak, sudah sesak napas. Ini mamanya nih ya, masain apa? Jahe, serai, siri, terus dimasak, terus dikasih ke panci gede, hangat, panas, bukan hangat lagi, panas. Terus ditutup ini pancinya, ditutup sama sarung sama orangnya di dalam. Nggak uapnya, isap uapnya. Begitu dia isap uapnya, dia batuk, semakin batuk sampai begitu batuk, ini
dari hidung keluar lendir, dari mulut keluar lendir, semua keluar. Udah keluar semua sampai banyak sampai batuk. Setelah itu ya, keluar tuh banyak lendir. Rupanya lendir itu yang bikin dia tuh sesak nafas. Butuh keluar gitu, dia udah merasa enakan. Udah enakan, udah dia buka itu sarung sama ini. Dia bukakan. Udah enakan. Udah enakan, besok mamanya bikin lagi. Nah, udah baru 3 hari enakan, merasa enakan. Dia panggil ini yang swab antigen, PCR, dokter datang ke rumah. Semua satu rumah semua ya di swab, di PCR semua. Mamanya nggak mau. Semua udah di swab, mamanya sendiri nggak mau. Jadi ini anaknya nih, dia di kantongnya dia keluarin ada duit nih 2 juta. Dia kasih mamanya. Nih mah, nih Kak, simpen di kantong nih 2 juta. Simpen. Di swab ya, di PCR ya. Ini ya. Diambil 2 juta, ya simpen di kantong. Tapi tetap nggak mau. Nggak mau di ini. Nggak usah, saya mah nggak usah lah, saya bisa jaga sendiri. Nggak usah, dia bilang gitu. Duit disimpan. Jadi anaknya keluarin lagi. Ada tinggal 1,5 juta. Ini mama simpen nih 1,5 juta. Tolonglah, tolong. Di swab semua, di antigen semua. Ya, tolong, diambil lagi 1,5 juta itu. Berarti 3,5 juta dia simpen di kantong. Tapi nggak mau juga. Sampai anaknya bilang, tolong. Orang saya sehat. Dia bilang, saya nggak apa-apa. Dia bilang, enggak, tapi tolonglah si swab supaya tahu. Gitu. Nggak mau, tetap nggak mau. Tapi 3,5 juta diambil masuk kantong. Tetap nggak mau. Nah, terus dia dimarahin sama adiknya. Lu sudah lama lu yang nggak dengar kata-kata Buddha. Dia bilang gitu. Walaupun kita kan di swab coba tahu kalau kita positif, nanti kan nggak usah ke toko. Orang saya sehat, saya nggak mau apa-apa. Dia bilang gitu. Anak yang ini ya, baru 3 hari, belum sembuh. Sudah enak kan, pakai masker, tetap buka toko. Jadi saya bilang gini, duit itu lebih penting dari segala-galanya. Ya. Duit. Kenapa nggak mikir, nanti kalau saya buka toko, saya ke sana, karyawan kan bisa kena. Kan? Nanti kalau yang datang beli, semua kan bisa kena, bisa ketular. Memang duit itu begitu penting daripada nyawa. Nah, tapi ya begitulah. Nah, tetap aja buka toko sampai sekarang. Artinya apa? Enggak punya kesadaran. Jadi kita ini cuma satu aja diminta sama Buddha. Timbulkan kesadaran. Kesadaran apa? Kesadaran Buddha. Cuma itu saja. Timbulkan kesadaran. Supaya apa? Kok kita sadar, kita nggak menular orang lain. Kasih duit saja, duit diterima, tapi tetap nggak mau dites. Nah ini kan juga nggak punya kesadaran. Jadi mau ngomong gimana? Semua ya kita ngomong bolak-balik. Cuma satu aja. Timbulkan kesadaran. Kalau kita timbul kesadaran, artinya kita itulah Buddha. Kita itulah dunia dalam keadaan dunia Buddha. Jadi cuma itu aja pesan dari Buddha itu cuma itu aja. Supaya semua supaya kita itu punya kesadaran.
Kalau kita punya kesadaran, semua manusia punya kesadaran, dunia ini aman. COVID pun akan hilang. Pasti hilang. Ya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sekian. Berapa? Keren banget tadi ceritanya. Saya sama Valen ketawa dengerin yang 3,5 juta itu. Iya, itu memang itu Ibu. Saya waktu itu juga udah ngomong. Ibu kan buka toko ya, pakai masker dong. Dia bilang apa? Dia bilang gini. Itu ada orang pemerintah datang. Kita setiap toko dimasukin, terus dibagi masker semua. Ya waktu ada karyawan saya semua ya pakai. Waktu dibagi ya pakai, dia bilang gitu. Tapi begitu orang dari wali kota, itu Pemda dari wali kota, begitu mereka pergi, kita udah buka semua. Pada ketawa, karyawan ketawa. Dia juga bilang, saya bilang, Bu, jangan anggap remeh lu. Jangan lu, saya bilang. Nah, kok Ibu? Enggak lah, dia bilang. Nah, itu mah cuma Jakarta, dia bilang gitu. Waktu pertama kali. Memang waktu itu Jakarta yang paling banyak. Itu waktu tahun yang lalu lah. Dia masih ngomong ketawa-ketawa. Ini anaknya kasih 3,5 juta aja dia simpan di kantong. Enggak mau. Dia bilang dia kalau kena pun dia bisa kalau dia rasa nggak enak badan, dia bilang dia punya obat sendiri. Dia bilang dia udah tahu. Saya bilang obatnya apa? Bawang putih, ambil 2 siung bawang putih yang gede, dikeprek, cincang yang halus, dia bilang minum terus air panas minum. Besoknya udah seger gitu. Saya bilang iya Bu, jangan, iya bawang putih bagus, saya bilang, tapi jangan anggap remeh. Kalau Ibu kena, Ibu bisa ada obatnya. Orang lain nggak tahu obatnya, saya bilang. Jadi kita enggak menularkan orang lain, saya bilang gitu. Nah, enggak lah, dia bilang. Nah, orang kita sehat kok. Terus begitu dia. Padahal dia punya Gonson loh. Nah, yang biasa bilang tuh adiknya Gonson yang gede, bucedannya gede, bagus. Nah itu sekarang adiknya pergi entah kemana kerja ya. Terus rumahnya kontrakan, rumahnya udah habis. Jadi ini bucedan dibawa ke rumah dia. Rumah dia itu gede, jadi Gonson dia ada di depan, di ruang tamu. Terus Gonson adik yang gede itu ada di belakang. Ayah tempatnya bagus ya, mau dibilang ruang tamu, ya ruang tamu juga lah. Nah, di tengah-tengah. Adik taruh di pinggir-pinggir sana. Itu bucedan yang gede itu. Sekarang di rumah dia ada 2 bucedan, ada 2 Gonson. Saya bilang gimana nih? Di yang satu ini gongyoin enggak ini bucedannya? Oh ada, dia bilang kadang-kadang kalau nanti dia di sini udah gongyo, kadang-kadang kalau masih ada waktu belum ke toko, dia gongyo lagi di situ. Jadi dia di rumah ada 2 bucedan, 2 Gonson. Kan orang Sumatera itu aneh-aneh ya, aneh. Ketua daerah aja berani blok Dharma Dutanya punya HP kan. Ya gitulah. Waktu juga udah sampai. Ada lagi nggak pertanyaan? Kalau nggak ada, kita udah waktunya udah sampai. Ya. Mungkin ada pengumuman, Pak? Nanti Senin, pendalaman Gosio anak cabang. Nah, habis itu baru Jumatnya Minggu.
Ya minggu besok ada pertemuan ibu. Habis itu hari Senin pertemuan pelajaran anak cabang. Jadi itu di YouTube ya, di pusat. Nah, hari Jumatnya baru kita pertemuan di Zoom Ya. begini. Oh, jadi Jumat minggu depan ya? Ya, Ya. Jumat minggu depan. Siap. Ya. Oke. Oke. Baik, makasih Ibu Makasih. Kristanti, Pak Lutemea, Ibu Pisyang, semuanya. Karena Terima kasih semuanya. waktunya mungkin sudah sampai. Silakan ditutup Ibu Kristanti. Oke. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, kita tutup dengan 3 kali Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Ya. Selamat Oke. malam. Selamat malam. Sampai Sehat, ketemu sehat lagi. selalu. Salam sehat. Sekarang ada salam sehat. Ya. Ya, Salam salam sehat. Sehat selalu. Semuanya. Ya. Oke, saya tutup Bye. meet-nya ya. Dadah. Ya. Selamat Dadah. malam. Oke.